Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, terutama untuk teman-teman pemula yang ingin mulai berkebun. Baik teman-teman, apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini, silahkan teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya ya. Baik teman-teman, kembali lagi di kebun saya. Hari ini kita akan review tentang tanah ya. Tanah yang ada di raised bed saya yang kebetulan tetap subur meskipun usianya sudah kurang lebih 8 bulan lah teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini teman-teman, kita menanam selada. Tanah atau media tanam yang sudah kita siapkan ini kurang lebih 8 bulan teman-teman tanpa saya ganti gitu ya. Nah bagaimana trik atau tips supaya tanah ini terutama di raised bed ya teman-teman, tentunya sekali lagi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga begitu. Nah ini usia raised bed ini kurang lebih 8 bulan teman-teman ya. Usianya kurang lebih 8 bulan. Saya tidak pernah mengganti tanah atau media tanam yang baru begitu sampai saat ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sayuran yang sudah kita tanam sudah beberapa kali ya. Saya sudah menggunakan dengan berbagai sayuran ya. Yang terakhir atau sekarang ini ada selada, alhamdulillah tumbuh subur. Nah bagaimana tips atau trik supaya tanah ini tetap subur teman-teman ya. Nah di usia 8 bulan ini saya tidak pernah mengganti media tanam, hanya menambahkan saja. Nah baik teman-teman, kita akan lihat lagi ke sini ya. Nah ini pun sama teman-teman ya, tapi tetap gembur seperti ini. Nah bagaimana triknya teman-teman, saya akan sampaikan di video hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Baik teman-teman, tahap yang pertama atau trik yang pertama pengalaman saya dalam menanam ya, setelah panen usahakan kita gunakan sekop atau semacamnya. Kemudian kita gemburkan sedikit demi sedikit ya, dan tidak perlu sampai bawah teman-teman ya, tidak perlu sampai bawah, hanya sedikit saja. Nah supaya lebih gembur lagi kita berikan porsi yang lebih banyak ya gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini tips yang pertama. Apabila tanahnya dirasa keras, teman-teman bisa menggunakan sekop. Tetapi kalau kita lihat ya, di raised bed saya ini tidak perlu sepertinya menggunakan sekop yang berlebihan ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi, kita gunakan sekop ini tidak perlu terlalu dalam ya, karena mungkin di dalam ada binatang atau cacing yang sekiranya bisa menjadi membantu proses dalam penyuburan tanah begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, ini raised bed yang kedua ya, kemudian itu yang ketiga. Nah bagaimana tips yang kedua? Teman-teman dalam memulai berkebun tentunya mempunyai pengalaman yang berbeda dengan saya ya. Nah untuk pengalaman kali ini, setiap kali saya panen tentunya kita selalu endapkan media tanam ini kurang lebih 1 minggu teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya tentu teman-teman tambahkan pupuk kandang atau pupuk organik teman-teman ya. Nah setiap saya panen tidak henti-hentinya saya selalu menambahkan pupuk kandang teman-teman ya. Nah sehingga media tanam yang ada di raised bed ini bisa tambah subur begitu ya teman-teman dengan menambahkan pupuk kandang atau pupuk organik. Nah jadi tidak ditambahkan tanah tapi tambahkan pupuk kandang. Teman-teman boleh menambahkan pupuk kandang kohe kambing ya, kotoran hewan kambing atau kotoran hewan ayam gitu ya. Nah saya menggunakan
opsional atau teman-teman bisa menggunakan kotoran hewan kambing ya. Kalau saya menggunakan kedua-duanya teman-teman ya. Ini saya gunakan kotoran ayam ya, ayam merah. Kemudian di atasnya saya tambahkan beberapa kotoran kambing gitu ya, kotoran kambing. Nah itu kita endapkan 1 minggu teman-teman ya, kita endapkan 1 minggu sebelum penanaman gitu, sehingga teman-teman bisa lihat hasilnya tetap porositas ya, atau tingkat keporosan tanah ini bisa terjaga gitu ya teman-teman ya. Tingkat keporosannya itu tetap bisa terjaga. Yang paling penting tanahnya itu tidak keras teman-teman ya. Nah gitu. Baik teman-teman, tips yang selanjutnya adalah teman-teman tetap harus membatasi penggunaan pupuk kimia teman-teman ya. Nah meskipun teman-teman bisa misalkan menggunakan pupuk kimia nggak apa-apa, tapi harus dibatasi, jangan terlalu berlebihan ya. Nah seperti yang sudah kita lihat ya, kesuburan ini tetap terjaga karena media tanam yang selalu ditambahkan dengan pupuk kandang ya, selalu kita tambahkan dengan pupuk kandang, dan kita membatasi penggunaan pupuk kimia ya. Itu opsional saja ya, jadi tergantung kebutuhan saja teman-teman. Lebih banyak menggunakan organik itu lebih bagus teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin menggunakan pupuk kimia juga ya, itu tergantung dari persepsinya masing-masing teman-teman ya. Nah supaya sekali lagi bisa tambah subur, ini teman-teman harus membatasi penggunaan pupuk kimia ya teman-teman. Baik teman-teman, tips yang selanjutnya adalah gunakan atau lakukan rotasi penanaman teman-teman. Maksudnya seperti apa? Nah jadi teman-teman, dalam satu raised bed ini tidak harus selalu teman-teman menanam kangkung terus begitu ya. Nah gunakan rotasi. Nah seperti ini teman-teman. Nah sebelum penanaman selada, saya menggunakan atau menanam pakcoy teman-teman ya. Saya menanam pakcoy. Sebelum pakcoy juga saya menanam berbagai tanaman yang lain. Baik teman-teman, itu saja tips dari saya, dan tentunya ini pengalaman saya, dan sekali lagi pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman akan berbeda ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang ingin memulai berkebun di pekarangan rumah memanfaatkan media raised bed begitu ya teman-teman. Dan sekali lagi ini berdasarkan pengalaman. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan menanam kembali, dan hari ini vlog hari ini saya tidak menyampaikan vlog bagaimana cara menanam ya. Hari ini saya menyampaikan tentang tips kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.